Timur adalah rumah bagi permata ekosistem dunia, membentang dari garis pantai yang dinamis hingga hamparan hutan tropis yang lebat. Wilayah ini dialiri oleh urat nadi kehidupan, Sungai Mahakam yang perkasa. Dengan luas wilayah lebih dari 126.981 km persegi, Kalimantan Timur adalah rumah bagi lebih dari 4,2 juta jiwa yang tersebar di 7 kabupaten dan 3 kota. Untuk menjamin warisan ini tetap lestari dan demi masa depan, kita membutuhkan fondasi tata kelola yang kuat. Inilah kunci untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Seluruh upaya menjaga kekayaan alam dan mengelola aset daerah ini bermuara pada satu tujuan, mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Sebagai bentuk konkret jawaban atas permasalahan barang milik daerah, maka kami luncurkan proyek perubahan dengan judul Strategi Transformasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui percepatan sertifikasi tanah dalam rangka pengamanan dan kepastian hukum atau dikenal dengan Sergap Aset. Tujuan besar ini dicapai melalui pilar tata kelola yang kuat. Salah satunya adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang berkualitas. Disinilah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengambil peran sentral. BPKAD Kalimantan Timur hadir mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, dalam rapat koordinasi daerah bidang pertanahan dan tata ruang se-Kalimantan Timur, menyoroti 4 masalah krusial yang harus segera diselesaikan. Masalah pertama, berupa lambatnya sertifikasi, praktik pungutan liar, dan penyelesaian sengketa yang belum tuntas yang secara langsung mengikis kepastian hukum. Kedua, ketidakoptimalan program reforma agraria yang diperparah dengan alih fungsi lahan yang tak terkendali. Ketiga, pengadaan tanah untuk proyek strategis yang masih terhalang masalah hukum dan minim transparansi. Dan keempat, belum optimalnya integrasi data pertanahan antara nomor induk perusahaan dan nomor objek pajak menunjukkan sebuah kelemahan fundamental dalam tata kelola data. Tantangan nasional ini memiliki keterkaitan erat dan dampak signifikan pada pengelolaan aset di Kalimantan Timur, khususnya aset tanah milik pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzakir, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2025, Kalimantan Timur memiliki 831 tanah dan 429 yang telah bersertifikat dan 402 yang belum bersertifikat. Untuk itu, fokus utama Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan upaya percepatan sertifikasi tanah. Sertifikasi tanah ini bukan hanya sekedar dokumen legalitas, tetapi bukti sah kepemilikan yang menjadi benteng utama dalam mencegah sengketa klaim dari pihak lain yang berpotensi kehilangan aset daerah. Melalui percepatan sertifikasi, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa seluruh bidang tanah milik pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tidak dapat diganggu-gugat. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama BPN, melalui pendataan rinci di lapangan hingga pemenuhan seluruh persyaratan administrasi secara sistematik dan terstruktur. Di tengah dinamika pembangunan yang pesat dan luasnya wilayah, pengelolaan aset tanah daerah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan yang serius. Risiko pertama, tertundanya sertifikasi menghambat pensertifikatan aset kategori K1 senilai lebih dari 4,56 triliun rupiah. Ini adalah potensi aset yang belum terlindungi secara optimal. Risiko kedua, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berpotensi kehilangan aset tanah dengan taksiran nilai mencapai 564,33 miliar rupiah. Kerugian finansial ini timbul akibat sengketa dan klaim pihak ketiga terhadap aset yang belum memiliki kepastian hukum. Potensi kerugian ini merinci kategori K2 sebesar 114,80 miliar rupiah, kategori K3
sebesar 14,04 miliar rupiah. Dan aset yang belum teridentifikasi nilainya mencapai 435,48 miliar rupiah. Memperlambat pemutakhiran data kibar dan sistem aset, serta menunda penyusunan peta digital aset yang valid karena belum diverifikasi BPN. Aset tidak memiliki dasar hukum untuk pemanfaatan produktif, sehingga menjadi menganggur dan gagal memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan asli daerah, memicu temuan audit KPK dan secara hukum berpotensi dikategorikan sebagai kerugian negara atau daerah. Dampak dari tata kelola aset yang belum optimal ini turut memengaruhi capaian indeks pencegahan korupsi daerah Kalimantan Timur yang saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola barang milik daerah harus dilakukan secara kolaboratif lintas sektor. Upaya ini selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045, Asta Cita, dan terutama misi keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025 sampai 2029, yakni untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengupdate penggunaan fasilitas aset daerah seiring inventarisir laporan penggunaan aset sesuai ketentuan. Mencatat aset-aset kita, ya. Jadi kita punya aset-aset. Nah, sekarang kami mengoptimalkan dengan menambah titik koordinat. Kami sudah mengumpulkan seluruh kepala SKPD, perwakilan SKPD untuk segera aset-aset difoto. Yang kedua, dikasih koordinat supaya kita tahu aset-aset kita yang terdaftar dalam aplikasi itu di mana detailnya, bentuknya seperti apa. Kita mulai melakukan pemenahan. Menanggapi tantangan ini dengan langkah nyata, Kepala BPKAD Ahmad Muzakir STMSI meluncurkan proyek perubahan strategis, Strategi Transformasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur, atau yang disingkat Sergap Aset. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPKAD menjalankan proyek perubahan Sergap Aset. Implementasinya disusun dalam tahapan-tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah pembentukan tim proyek perubahan. Tim ini resmi ditetapkan melalui surat keputusan Kepala BPKAD tentang tim kerja efektif. Tim yang solid ini menjadi mesin utama di balik strategi transformasi pengelolaan aset daerah Kalimantan Timur. Landasan hukum utama adalah penetapan Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang percepatan sertifikasi barang milik daerah. Peraturan ini sangat penting karena menginstruksikan 4 pihak utama. Kepala perangkat daerah selaku pengguna barang bertanggung jawab mengamankan secara fisik dan administratif aset tanah. Kepala BPKAD berperan sebagai pejabat penata usahaan barang. Inspektur daerah fokus pada pengawasan dan memastikan setiap perangkat daerah patuh terhadap instruksi, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah berperan sebagai pendukung legalitas, terutama dalam penyelesaian masalah hukum terkait aset. Setelah instruksi gubernur berjalan, langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang tata cara percepatan sertifikasi tanah pemerintah daerah. Peraturan ini terdiri dari 7 bab dan 14 pasal, mengatur secara komprehensif mulai dari prosedur dan kategori pelaksanaan sertifikasi, pembentukan tim terpadu, hingga sumber pembiayaan yang bersumber dari APBD. Sebagai aksi nyata dari pengamanan aset tanah, diselenggarakan forum validasi data kepemilikan dan penguasaan tanah. BPKAD bekerjasama dengan seluruh perangkat daerah selaku pengguna barang untuk mencocokkan data fisik di lapangan dengan data administrasi yang ada. Ini untuk memastikan semua data aset tanah yang dimiliki benar-benar akurat dan sah. Forum validasi pertama melibatkan 85 perangkat daerah, berhasil mengidentifikasi 255 bidang aset tanah dengan kategori K1. Kategori K1 merupakan data yuridis dan fisik aset tanah yang sudah lengkap, clean and clear, dan tidak ada sengketa. Data K1 ini menjadi dasar utama untuk forum validasi kedua.
Forum kedua berfokus spesifik untuk finalisasi aset tanah berkategori K1. Dari proses ini, terkumpul 164 data aset tanah K1 yang siap untuk diverifikasi lebih lanjut. Tahapan selanjutnya adalah telah diselenggarakannya kegiatan sosialisasi strategis untuk memperkuat pengamanan aset daerah melalui dua pilar utama. Pilar pertama adalah Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2025, payung hukum yang kuat. Regulasi ini mewajibkan seluruh perangkat daerah di Kalimantan Timur untuk berkomitmen penuh melaksanakan percepatan pensertifikatan aset. Pilar kedua adalah Nota Kesepahaman Kerjasama Percepatan Pensertifikatan Aset Tanah, sebuah kolaborasi strategis dengan seluruh kantor pertanahan se-Kalimantan Timur. Kerjasama ini menjamin proses verifikasi aset K1 yang tervalidasi akan berjalan lebih efisien, cepat, terstruktur, dan akuntabel. Selanjutnya adalah rapat sinkronisasi data K1. Diundang 85 perangkat daerah dan melibatkan tim verifikator langsung dari kantor pertanahan seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Dari total 164 data K1 yang diajukan, hasil konfirmasi dan sinkronisasi bersama dengan tim verifikator diperoleh sebanyak 55 aset tanah yang dinyatakan berstatus clean and clear dan memenuhi syarat untuk segera dilakukan percepatan pensertifikatan. Selama tahap jangka pendek, pelaksanaan kegiatan proyek perubahan sergap aset berhasil menerbitkan 2 sertifikat tanah milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di antaranya, Sertifikat Hak Pakai Nomor 48 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 17 Oktober 2025 oleh pengguna barang UPTD Terminal, dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 28 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 22 Oktober 2025 oleh pengguna barang SMA Negeri 2 Linggang Bigung. Hal ini merupakan hasil kolaborasi antara BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dan perangkat daerah terkait. Keberhasilan pengamanan aset tanah tidak berhenti pada sertifikat fisik. Setelah seluruh aset terjamin legalitasnya, langkah penting berikutnya adalah integrasi data. Semua data aset yang telah tervalidasi dan bersertifikat akan diintegrasikan ke dalam WebKis. Hal ini menjadikannya pengelolaan aset masa depan yang real-time dan aman. Semua data aset yang telah tervalidasi dan bersertifikat akan diintegrasikan ke dalam platform manajemen aset komprehensif, Sergap Aset. Sergap Aset di bawah pengelolaan BPKAD telah dimutakhirkan menjadi platform WebKis yang menghadirkan visualisasi aset yang lebih informatif, didukung kemampuan penyaringan data yang canggih, dan penyajian detail atribut yang terstruktur. Salah satu keunggulan utamanya adalah visualisasi spasial informatif. Poligon aset di peta disajikan berwarna berdasarkan kategori tanah, yaitu K1, K2, K3, dan bersertifikat, lengkap dengan label nama unit kerja pengelola di atas peta. Akses data juga disempurnakan. Pop-up atau panel detail aset kini terlihat terstruktur, menyajikan informasi utama, kategori, dan unit kerja, sehingga data atribut disajikan lebih lengkap dan mudah dipahami. Dengan Sergap Aset, pengelolaan aset daerah Kalimantan Timur bergerak menuju manajemen aset digital yang terpadu, menjamin keamanan data, dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat. Keberhasilan transformasi ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya komitmen dan dukungan penuh dari berbagai pihak. Dukungan kolektif ini telah berhasil mewujudkan komitmen bersama untuk memastikan setiap tahapan pengamanan, validasi, hingga integrasi data aset terlaksana dengan cepat dan akurat. Semangat kolaborasi ini membuktikan bahwa dengan sinergi antar instansi dan pimpinan, target pengamanan aset daerah Kalimantan Timur dapat tercapai. Ini adalah langkah nyata dalam mengamankan masa depan finansial dan legal aset daerah kita secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harum Hajirudin Mas'ud, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, mendukung penuh proyek perubahan Sergap Aset Bapak Ahmad Muzakir, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.
Tentu ini bukan sekedar administrasi, tetapi melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan Kaltim yang berkelanjutan dan akuntabel. Percepatan sertifikasi adalah langkah fundamental untuk menciptakan satu data aset yang akurat, terintegrasi, dan tentunya real time di seluruh Kalimantan Timur. Kilo kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Seno Haji, Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Saya mendukung penuh proyek perubahan sergap aset Bapak Ahmad Muzakir, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Ini bukan sekedar administrasi, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan Kalimantan Timur yang berkelanjutan dan akuntabel. Percepatan sertifikasi adalah langkah fundamental untuk menciptakan satu data aset yang akurat, terintegrasi, dan real time di seluruh Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mendukung Bapak Ahmad Muzakir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Ahmad Muzakir, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan judul Sergap Aset. Tentu proyek perubahan ini bukan sekedar administrasi, tapi ini merupakan sebuah investasi untuk menjamin masa depan Kaltim yang berkelanjutan. Percepatan sertifikasi ini merupakan langkah yang fundamental untuk mendapatkan satu data aset Kaltim yang akurat, terintegrasi, dan juga real time di seluruh Kalimantan Timur. Sukses untuk proyek perubahan sergap aset di Kaltim. Percepatan pensertifikatan barang milik daerah adalah langkah strategis untuk melindungi nilai aset dan memastikan tata kelola yang baik. Dengan mengutamakan proses ini, Kalimantan Timur dapat menyelamatkan aset tanah senilai lebih dari 4,56 triliun rupiah dari risiko hukum dan potensi tidak tercatat. Selain itu, langkah ini secara langsung melindungi pemerintah daerah dari potensi kerugian hingga 564 miliar rupiah akibat sengketa tanah yang tidak memiliki kepastian hukum. Pensertifikatan juga memastikan aset-aset tanah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Secara keseluruhan, percepatan pensertifikatan ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya menjamin kepastian hukum seluruh aset daerah.